Para pemirsa dan teman-teman sebangsa dan setanah air, masih dengan saya, Sugeng Saryadi, dengan tamu-tamu terhormat saya, Bapak Derajat Wibowo, Bapak Siswono Yudhohusodo, dan Bapak Fuad Bawazir. Pak Derajat, sekarang saya tidak jelas kepada umum itu. Jadi mitos tadi sudah dijawab oleh Pak Sis, mengenai bahwa kalau rupiah itu nilainya rendah, eksportir itu yang diuntungkan. Tapi dalam kondisi krisis begini ternyata pembeli pun nggak ada gitu. Sekarang cadangan devisa kita saya tidak tahu sisa berapa ini, antara 50 miliar US dollar ya. Kalau kita mau mencoba mencari jalan keluar, tadi kan dia sudah dengan bluntly mengatakan fix. Karena ada yang fix. RRT Saudi, Malaysia. Sekarang ini juga di-devaluate sedikit. Tadinya 3,6, 3,8. Ada variannya masing-masing, tapi kategori fix. Sekarang untuk ruginya, manfaat dan madorotnya tadi, kalau kita itu jangan seperti ini nah untuk bangsa gitu. Ini negeri-negeri kita. Saya bilang tadi kan saya tambahkan mata uang kita 1 rupiah gitu. Kita ini sekarang ini Pak Sis, kalau lihat keadaan itu kayak bagian negara dari Amerika gitu, pinggirnya Hawaii gitu. Jadi saya syukur membayar pakai dolar mau dia gitu. Kalau di tempat lain nggak mau itu, berani menolak dolar gitu. Kita dolar itu rakyat kecil juga mau Pak Sis gitu. Malahan mau tawar-tawaran di situ. Jadi ini kan berbahaya. Ini tanah air kita atau bukan? Jadi Pak Derajat, coba jelaskan. Seandainya ini, saya mau mengerucut nih, seandainya ini dari dulu, zaman Pak Harto dulu itu, teorinya Vladimir Lenin itu betul. Kalau mau menjatuhkan atau meruntuhkan satu bangsa, porak-porandakan nilai mata uangnya. Pak Sus itu klasik. Padahal ini seorang komunis. Nah, kita boleh dong mengambil itu karena kita berbangsa. Tadi Pak Sis menjawab lagi, kapal kita benderanya berapa Pak Sis? 96, sekian. 96,6. 96,6. Makanya 96,6. Jadi belum menyiapkan. Pak Derajat, seandainya nih kita ngomong dah ya, Anda sebagai ekonom, saya gut feeling, kita coba dulu dong. Coba kita fix. Sebab 80% itu rakyat nih. Nggak ada yang soal dolar itu nggak ada apa-apanya terhadap rakyat itu. Kalau kita fix misalnya, itu bahayanya apa sih? Ini dari dulu saya mewakili publik. Zaman Pak Harto saya mengatakan yang sama, seandainya kita fix. Jadi sekarang perusahaan minimal bisa mempunyai planningnya jelas gitu. Sekarang kan nggak jelas. Bea masuk, naik turun atau ada, kan bingung kita. Sering nggak realistis naik turunnya. Exactly. Nggak jelas gitu loh, nggak ada dasarnya. Budiono statementnya kurs dolar itu masih yang paling realistis. Realistis itu apa ya? 9.000 realistis, sudah 10 realistis, 12 makanya, realistis. ya ini ngomong apa sebetulnya gitu, nggak jelas. Pak Derajat, pertanyaan saya mau to the point. Seandainya kita fix to some years, sesudah melewati krisis, kita berpikir kembali gitu ya untuk menyelamatkan ini. Apa sih untung ruginya gitu? Ya, sebenarnya kita pernah mengalami rejim fixed rate itu tahun 70-an, 80-an ya. Jadi mungkin masih ingat dulu saya waktu itu masih kecil. Itu rupiah itu 200, 450, terus ada devaluasi ya. 450, ada pokoknya ada devaluasi terus-terusan gitu ya. Jadi fix itu bisa bertahan untuk beberapa waktu, tapi tentunya akan sangat tergantung pada kinerja di dalam komponen neraca pembayaran dari satu negara. Jadi ada neraca perdagangan, bagaimana ekspor dan impor. Ya, kalau negara itu lebih banyak mengekspor dibandingkan impor, fixnya akan bisa lebih bertahan. Tapi kalau dia semakin banyak impornya ya mau nggak mau kebutuhan falasnya akan naik gitu. Nah kemudian lalu lintas modalnya, untuk neraca transaksi berjalannya, lalu lintas ini jasa-jasa ya.
lalu baru kemudian lalu lintas modalnya bagaimana. Nah, mungkin fix bisa bertahan 1 tahun, 2 tahun, tapi ketika kemudian terjadi pasar gelap, nah itu mau nggak mau harus dilakukan devaluasi. Nah, mungkin jadi istilahnya kalau kita masuk rejim fixed rate itu devaluasi, ya. Tapi kalau masuk ke rejim bebas floating itu depresiasi dan apresiasi. Jadi untuk rejim devisa bebas kita nggak pakai devaluasi. Ya. Nah, manfaatnya ada banyak manfaatnya, tapi kerugiannya juga banyak. Cuma saya melihat dengan kondisi Indonesia